Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Matius pasal 19 ayat 5 dan 6. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Istilah ganagini lebih populer disebut gonogini. Mungkin hal ini dipengaruhi oleh pelafalan bahasa Jawa yang sering menyebut vokal O untuk mengganti vokal A. Istilah ganagini tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa edisi keempat dan dijelaskan sebagai harta kekayaan yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami dan istri. Gana sendiri sejatinya berarti kekayaan. Dalam hukum positif Indonesia, dasar hukum harta gana gini adalah pasal 35 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa harta kekayaan yang dikumpulkan selama perkawinan menjadi harta bersama kecuali apabila ada perjanjian pisah harta. Berdasarkan pasal 35 serta 36 Undang-Undang Perkawinan, pembagian gana gini ada 3 macam, yaitu 1. Harta bawaan. Harta bawaan merupakan harta yang didapat oleh masing-masing pihak sebelum mereka menikah. Adapun yang juga termasuk harta bawaan adalah harta warisan atau hadiah. Oleh karena itu kepemilikannya melekat pada pihak yang menerimanya. 2. Harta masing-masing. Harta masing-masing merupakan harta yang dimiliki suami atau istri setelah mereka menikah. Harta tersebut bisa diperoleh dari hibah, wasiat, atau warisan untuk mereka masing-masing. 3. Harta pencaharian. Harta pencaharian merupakan harta yang dikumpulkan oleh suami dan istri, baik karena usaha masing-masing atau usaha bersama selama perkawinan. Oleh karena itu harta pencarian dapat juga disebut sebagai harta bersama. Secara umum konsep gana gini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap harta bersama yang dikumpulkan selama perkawinan serta memastikan pembagian yang adil pasca kematian atau perceraian salah satu pasangan. Adapun pembagian harta bersama tersebut dapat dilakukan secara musyawarah di antara suami dan istri atau ahli warisnya. Tetapi apabila tidak ada kesepakatan yang tercapai, maka bisa juga melalui pengadilan yang ada dalam lingkup hukum perdata, yang biasanya dibagi secara sama rata apabila tidak ada perjanjian lain atau kesepakatan yang dituangkan di dalam putusan pengadilan. Perlu dipahami bahwa apabila tidak ada perjanjian pranikah atau perjanjian kawin, maka otomatis semua harta kekayaan yang dikumpulkan selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama atau gana gini. Itulah sebabnya pada zaman sekarang ada begitu banyak pasangan yang hendak menikah, terlebih dahulu mengajukan perjanjian pranikah atau perjanjian kawin sebagai salah satu syarat kesepakatan, termasuk pasangan-pasangan Kristiani. Bagaimana kita menyikapi fenomena tersebut? Tentu saja tidak mudah untuk menjawab pertanyaan tersebut, karena masing-masing mempunyai alasannya sendiri yang masuk akal. Ada yang setuju perlunya perjanjian pranikah, karena hal itu menghindari keributan apabila terjadi perceraian. Tetapi ada juga yang tidak setuju, karena hal itu menunjukkan ketidakmengertian tentang konsep perkawinan Kristiani sebagaimana diajarkan oleh firman Allah dalam Alkitab. Oleh karena itu berdasarkan menu sarapan hari ini kita akan mencari jawabannya. Pada saat Tuhan Yesus Kristus berangkat dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan, maka datanglah orang-orang Farisi untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Matius pasal 19 ayat 1-4.
Tuhan Yesus Kristus sebagaimana kebiasaannya dengan jelas menjawab menurut firman Allah yang dapat dibaca dalam kitab suci. Tidakkah kamu baca bahwa Ia menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Matius pasal 19 ayat 4-6. Jawaban Tuhan Yesus Kristus tersebut mengutip dari Kejadian pasal 2 ayat 24 yang berada dalam konteks perkawinan pertama antara Adam dan Hawa. Jawaban itu menegaskan bahwa inisiatif perkawinan sejatinya berasal dari Allah sendiri yang menyatukan Adam dan Hawa menjadi suami istri sehingga keduanya menjadi satu daging. Dan berhubung mereka sudah menjadi satu daging, maka apa yang telah dipersatukan Allah dengan sendirinya tidak boleh diceraikan manusia. Karena otoritas manusia jauh di bawah Allah. Oleh karena itu, keputusan Allah tidak bisa dibatalkan oleh manusia, apapun alasannya. Sahabat-sahabat Kristus, konsep perkawinan Kristiani mutlak tidak memberi ruang kepada perceraian, apapun alasannya. Oleh karena itu perjanjian pranikah meskipun mempunyai alasan yang masuk akal untuk menghindari keributan pasca perceraian, tetapi pada dasarnya membuka celah adanya perceraian. Jadi hendak menikah kok sudah bersiap-siap untuk bercerai. Coba pikirkan,